A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ku keluarkan sebuah kartu nama yang diberikan si ibu ketika di masjid tadi. Aminah Arsy, nama yang tertera. Sementara di bawah nama tersebut ada nama sebuah lembaga pendidikan, di mana beliau adalah salah satu pengurusnya. Seorang ustazah, lirikku, dan menyimpan kartu nama tersebut dalam dompet. Kembali terngiang kata-kata yang diucapkan Ustazah Aminah sebelum kami berpisah tadi. Jangan tertipu oleh apa yang dilihat oleh mata. Kalimat itu terngiang di telinga, seperti sebuah rekaman yang selalu diulang lagi dan lagi. Ku hembuskan napas dalam, berjalan meraih kacamata yang tergeletak di atas nakas. Sudah cukup lama aku tidak memakai kacamataku ini. Mungkin aku akan kembali memakainya supaya tidak salah lihat. Aku memakai kacamata yang entah berapa lama tidak lagi kupakai. Namun, justru penglihatanku menjadi sedikit buram. Apakah itu artinya memang ada masalah penglihatan dengan mataku? Atau kacamataku yang harus diganti dengan yang baru? Besok sajalah aku ke optik untuk periksa mata, gumamku. Dek, abang gak jadi pulang minggu depan. Ku baca pesan dari abang dengan rasa kecewa. Lalu dengan cepat jariku mengetik pesan balasan. Iya bang, tidak apa-apa. Tapi lebaran pulang kan? Tanyaku dalam pesan balasan. Iya, sebelum lebaran abang pulang. Adik jangan lupa sholat tepat waktu ya. Ku terima pesan berikutnya dari abang, lengkap dengan emo hati. Ingatanku melayang ke beberapa tahun silam, jauh sebelum menikah dengan suamiku, saat dia melamar dan memintaku untuk menjadi bagian dari hidupnya, sekaligus kesanggupanku untuk hidup terpisah setelah menikah. Karena pekerjaannya yang berada di luar pulau, dan dengan mantap aku menyanggupi. Sejak saat itu hingga sekarang, kami hidup terpisah. Orang menyebutnya dengan istilah hubungan jarak jauh. Singkat cerita, dari hasil pemeriksaan, mata Mbak normal kok. Tidak perlu memakai kacamata lagi. Dan kacamata lama sudah tidak cocok untuk dipakai, ucap karyawan optik seusai memeriksa mataku. Jadi saya tidak perlu memakai kacamata? Tanyaku. Tidak perlu. Tapi kalau mau, bisa pakai kacamata baca untuk melindungi mata dan radiasi ponsel, terangnya. Oh, begitu ya. Aku mengangguk mendengar penjelasannya. Akhirnya kuputuskan untuk membeli kacamata baca. Aku berpikir, mungkin mataku terlalu lelah karena kebanyakan menonton film dari ponsel. Aku mengeluarkan dompet untuk membayar kacamata, hingga tanpa sengaja menarik kartu nama yang tersimpan di sana. Ustazah Aminah. Haruskah aku menelponnya? Cukup lama ponselnya berdering sebelum akhirnya seseorang menjawab teleponku. Assalamualaikum. Benar ini Ustazah Aminah.
Tanyaku. Iya, saya sendiri. Boleh tahu ini siapa ya? Tanyanya dari ujung telepon. Ini saya, yang tempo hari bertemu di masjid, jawabku. Cukup lama Ustazah Aminah terdiam. Mungkin beliau lupa, hingga akhirnya terdengar beliau berkata, "Oh, Mbak yang waktu itu ngantar les ya?" Ucapnya ramah. "Bagaimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya lagi. "Kalau saya bertemu dengan Ustazah, apa boleh?" Tanyaku ragu. "Tentu saja boleh. Bahkan sangat senang. Oh iya, jangan panggil Ustazah. Panggil Nyai saja ya." Iya Nyai, jawabku sedikit bingung. Padahal aku hanya ingin menelpon, bukan ingin bertemu. "Nanti kalau ingin bertemu, kabari saya dulu ya Mbak," pintanya. "Iya Nyai, terima kasih sebelumnya," ucapku menutup percakapan. Kusimpan ponsel ke dalam tas, dan kulihat seorang pemuda sudah duduk di sebelahku, yang entah sejak kapan dia duduk di sana. Penampilannya rapi, dengan ransel di punggungnya. Mungkin dia baru menempuh perjalanan jauh dan sedang menunggu bis di sini, pikirku. Pemuda itu tersenyum saat aku melihat ke arahnya. Di depan, berhenti sebuah bis disertai teriakan lantang sang kondektur. Mataku melotot saat melihat salah satu penumpang yang duduk di dekat jendela dan menatap ke arahku sambil tersenyum. "Rangga," ucapku spontan dan berdiri untuk memastikan apa yang kulihat. "Awas Mbak, ada motor!" Aku terperanjat sekaligus kaget ketika kurasakan seseorang menarik lenganku dari belakang. Pemuda yang tadi duduk di sebelahku sudah berdiri di sampingku sambil memegang lengan kananku. "Mbak tidak apa-apa?" tanya pemuda itu sambil memperhatikanku. Dia sudah melepaskan tangannya dari lenganku. Dengan dada yang masih berdebar, aku berusaha untuk menenangkan diri. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada bis, hanya sebuah angkot dengan beberapa penumpang di dalamnya. Dan tidak ada Rangga di antara penumpang tersebut. Aku tidak apa-apa," ucapku terbata dan kembali duduk ke bangku tadi. "Mbak yakin tidak apa-apa?" ulang pemuda itu, masih dengan tatapan yang entah. Aku menggelengkan kepala, menjawab pertanyaannya. Kulihat dia menghela napas dan kembali berkata, "Mbak, jangan tertipu oleh apa yang dilihat mata." Dek, jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu pernah ku dengar sebelumnya, namun diucapkan oleh orang yang berbeda. Aku menatap lekat pemuda itu. Dia masih memperhatikanku. "Terima kasih," ucapku tulus, karena telah menarikku tadi, sehingga tidak tertabrak motor. "Oh, tidak apa-apa." "Tapi Mbak beneran tidak apa-apa?" tanyanya lagi, dan aku mengangguk. Kulihat dia menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. "Mbak, yakin bisa pulang sendiri?" tanya pemuda itu kembali. Tatapannya penuh selidik, memperhatikanku dari atas hingga bawah, membuatku merasa tidak nyaman. "Iya, aku tidak apa-apa. Hanya sedikit kaget saja. Lagi pula rumahku juga tidak jauh. Sekali lagi, terima kasih." Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Banyak sekali pertanyaan.
Kenapa pemuda itu mengatakan sesuatu yang sama persis dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nyai Aminah waktu itu? Sesampainya di rumah, hari sudah menjelang maghrib dan Lala pun tidak terlihat. Mungkin dia sudah berangkat ke masjid. Kurebahkan tubuh lelaku di atas sofa sambil menunggu azan maghrib. "Itu orangnya, tangkap!" Suara kasar seorang pria sambil menunjuk ke arahku. Bersamaan dengan itu, dua orang pria dengan celana kolor warna hitam dan baju yang tidak dikancing berjalan cepat, seolah hendak menangkapku. Antara penasaran dan ingin lari campur aduk menjadi satu. Ketika dua orang laki-laki itu semakin mendekat, terdengar teriakan dari seorang yang menyuruhku untuk berlari. "Lari teh!" Aku melihat ke arah suara. Di sana, di dekat kaki laki-laki berwajah kasar, Rangga meringkuk dengan kedua tangan diikat di belakang sambil berteriak menyuruhku lari. "Rangga, lari!" teriak Rangga lagi. Namun saat kedua kaki hendak kubawa berlari, salah seorang dari dua laki-laki tersebut mencengkram lenganku dengan kuat. "Lepas! Tolong! Tolong! Bunda, bangun!" Tepukan halus di pipi membangunkanku. Aku mengerja beberapa kali. Kulihat anakku duduk di sebelahku dengan tatapan khawatir. "Bunda mimpi buruk?" tanya Lala penuh selidik. "Ah, iya. Bunda bermimpi. Buruk sekali," ucapku sambil menyeka keringat di dahi. Kulihat jam di lengan kiri, menunjukkan pukul 6.15 malam. "Astagfirullah, Bunda ketiduran. Sampai telat sholat," ucapku sambil bergegas bangkit untuk mengambil wudhu. Singkat cerita, ku ceritakan apa yang terjadi padaku pada suami lewat telepon. Dan suami seperti biasa menyuruhku memperbanyak zikir dan sholat tepat waktu. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11.15 malam ketika aku mengakhiri telepon. Kulihat Lala pun sudah tertidur di kamarnya. Sebenarnya aku ingin tidur, namun mata seolah enggan untuk terpejam. Mungkin karena sore tadi sudah tidur, walau hanya sebentar. Akhirnya kuputuskan untuk menulis saja. Kebetulan ada naskah yang harus kuselesaikan. Kunyalakan televisi untuk menemaniku, supaya tidak terlalu hening. Baru saja mengetik beberapa paragraf, terdengar suara tertawa lirih. Kurai remote televisi dan mengurangi volumenya. Saat aku kembali fokus mengetik, kembali terdengar suara tawa. Namun kali ini terdengar lebih keras seolah berada di sampingku. Kumatikan layar televisi yang menayangkan acara berita, bukan film. Dadaku berdetak kencang, begitu menyadari ada yang tidak beres. Lalu kurai stik kasti yang ada di bawah sofa. Dengan membawa stik kasti, aku berjalan ke ruang tamu, menyibak gorden melihat ke halaman. Namun sepi. Hanya suara tetangga yang sedang ngobrol di pos kampling yang terletak tidak jauh dari rumah terdengar sayup. Merasa penasaran, aku membuka pintu dan berjalan keluar rumah, bermaksud mencari sumber suara yang baru saja tertawa tadi. Namun tetap tidak kutemukan. Kubalikan badan untuk kembali masuk ke rumah. Beberapa langkah, aku teringat sesuatu. "Kuntilanak jahanam," makiku sambil berlari masuk ke dalam rumah. Mengunci pintu lalu masuk ke dalam kamar Lala untuk tidur dengannya. Singkat cerita, "Lah, Bunda antar ke rumah emak ya. Hari ini Bunda ada yang harus dikerjakan," ucapku pagi ini.
Boleh ikut nggak? Boleh ya, rengek Lala. Jangan sekarang, ini urusan penting, jawabku yang direspon dengan memonyongkan bibirnya. Setelah mengantar Lala ke rumah ibu, kupacu motor metik menuju tempat Nyai Aminah mengajar. Berbekal alamat yang ada di kartu nama, tidak sulit bagiku menemukan tempat tersebut. Kukirimkan pesan pada beliau kalau saat ini aku sedang menuju tempatnya mengajar. Beberapa detik kemudian, terlihat centang 2 pada pesan yang kukirim. Kalau sudah sampai, Mbak tunggu di ruang yang ada di sebelah ya, tulis Nyai Aminah pada pesan balasannya. Setelah sampai dan memarkirkan motor, aku berjalan mencari ruangan yang dimaksud oleh Nyai Aminah. Beberapa anak yang berpapasan denganku tersenyum ramah. Saat melewati beberapa bangunan, terdengar liris suara anak-anak menghafal Al-Quran. Begitu sejuk dan tentram sekali mendengarnya. Sambil menunggu Nyai Aminah datang, kuamati sekitar tempat ini. Suasananya begitu nyaman. Suara bacaan Quran terdengar bersautan, membuat hatiku begitu terasa tenang. Membuatku teringat pada diri sendiri yang entah kapan terakhir kali membuka Quran yang hanya kubiarkan menjadi penghias meja di kamar. Assalamualaikum. Maaf nunggu lama, Mbak, sapa seorang yang ternyata adalah Nyai Aminah. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, gak lama kok, jawabku. Menatap Nyai Aminah yang duduk di depanku. Membuat hati tenang. Terlebih aura sejuk yang terpancar dari sorot matanya membuatku merasa seolah sudah lama mengenalnya. Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Tanya beliau. Kutarik napas dalam, kemudian menghembuskannya pelan. Sebelum aku menceritakan semuanya pada wanita yang kini duduk di depanku. Tunggu sebentar, Mbak. Anak saya akan kesini, ucap Nyai setelah melihat layar ponselnya. Assalamualaikum. Seseorang mengucap salam. Waalaikumsalam. Kami menjawab salam bersamaan. Kulihat seorang pemuda menghampiri kami. Lalu dia mencium punggung tangan Nyai Aminah dan duduk di sebelahnya. Nah, ini Arsya, anak saya, ucap Nyai Aminah memperkenalkan pemuda yang baru datang. Dia. Aku membulatkan mata menatap pemuda yang sekarang duduk di depanku. Mbak sudah pernah bertemu sebelumnya, selidik Nyai Aminah. Sudah, Umi. Kemarin gak sengaja ketemu pas saya nunggu jemputan, jawab pemuda itu yang ternyata bernama Arsya. Aku menelan ludah. Sungguh, dunia ini ternyata begitu sempit, karena aku selalu bertemu dengan orang-orang yang sama dalam waktu berbeda. Kami sudah bertemu secara kebetulan kemarin, iya kan, Mbak? Tanya Arsya sambil memandangku. Entah kenapa, aku merasa aneh dengan tatapan pemuda yang pernah menolongku kemarin. Seperti ada sesuatu yang sengaja ingin dia sampaikan padaku. Tapi entah itu apa. Iya, benar Nyai. Kemarin masnya menolong saya, jawabku kemudian. Mbak kenapa kemarin? Tanya Nyai penuh selidik. Matanya menatapku dan Arsya bergantian. Kemarin saya hampir ketabrak bus. Untung ada masnya yang menarik, terangku.
Kulihat Nyai Aminah menarik napas dalam. Kepalanya menggeleng pelan. Lalu beliau berkata, "Apakah Mbak sering melihatnya?" Aku tercekat mendengar pertanyaan dari Nyai Aminah. Jujur, sebenarnya aku tidak mengerti kemana arah pertanyaan tersebut. "Maksudnya apa ya?" tanyaku lirih. "Pemuda yang kamu lihat di masjid waktu itu." Tubuhku menegang. Kurasakan keringat dingin mulai membanjiri sekujur tubuh mendengar ucapan Nyai Aminah. Apakah itu artinya beliau juga melihat apa yang saat itu kulihat? Dan jika ada orang lain yang melihat, itu artinya saat itu aku tidak sedang berhalusinasi. "Mbak." Nyai Aminah menepuk punggung tanganku lembut. Lalu beliau kembali berkata, "Ceritakan pada kami apa yang Mbak alami dan lihat," ucapnya lembut. Masih dengan debaran jantung yang tidak beraturan, ku coba menarik napas dalam. Sebelum akhirnya aku menceritakan semuanya pada Nyai Aminah dan Arsya. Dari awal mula bertemu dengan Rangga, juga kejadian aneh yang kualami sejak bertemu dengannya dalam perjalanan waktu itu. Selama aku menceritakan semuanya, baik Nyai Aminah maupun Arsya secara hikmat mendengarkan ceritaku. Hanya sesekali saja mereka menarik napas dalam. "Mbak, ibadahnya masih dijalankan?" tanya Nyai Aminah setelah aku mengakhiri cerita. "Insya Allah Nyai, walau kadang masih telat dan suka bolong," jawabku. Ada rasa malu ketika mengatakan hal tersebut. "Mbak tahu kenapa bisa melihat hal tersebut?" Kembali Nyai Aminah bertanya, yang ku jawab dengan menggelengkan kepala. "Mereka suka sekali mendekati orang-orang yang dalam kebimbangan. Kemudian secara perlahan-lahan membawanya untuk menjadi bagian dari mereka." Mereka siapa Nyai?" tanyaku gugup. "Umi, Mbak ini bisa melihat bukan karena dalam kebimbangan, tapi punya sesuatu yang mereka inginkan," Arsya menimpali. Aku memandang kedua orang yang duduk di depanku bergantian. Entah ucapan siapa yang harus kupercayai. Namun yang pasti, hal itu membuatku diliputi rasa ketakutan. Jika selama ini aku selalu mengabaikan hal-hal mistis dan cenderung menjadikannya sebagai bahan candaan, namun kali ini hal mistis tersebut justru menghampiriku secara sungguhan. Haruskah aku menjadikannya bahan tertawaan seperti yang selalu kulakukan? "Mbak jangan takut. Maksud saya, jangan biarkan pikiran Mbak kosong. Karena setan akan mudah mempengaruhi manusia ketika mereka dalam kekosongan pikiran. Isi dengan zikir dan dekatkan diri terhadap Sang Pencipta," terang Nyai Aminah, seolah bisa membaca ketakutanku. "Lalu apa maksudnya kalau saya punya sesuatu yang mereka inginkan?" tanyaku penasaran. "Saya tidak bisa mengatakan apa, karena hal itu erat kaitannya dengan keluarga Mbak." "Keluarga saya?" "Iya, mungkin dalam keluarga Mbak ada yang mempunyai kelebihan. Dan saat ini Mbak adalah orang yang dipilih sebagai pewaris. Dan biasanya yang dipilih adalah keturunan pertama dalam keluarga." Kali ini Arsya menjelaskan padaku. "Semacam ilmu?" tanyaku lagi. Pikiranku benar-benar buntu.
tidak bisa mencerna dengan baik apa yang dikatakan Nyai Aminah ataupun Arsya. Aku benar-benar seperti orang linglung yang sedang tersesat di rimba belantara. Kurang lebih seperti itu. Apakah Mbak mengetahui atau pernah mendengar tentang hal ini dari keluarga? Selidik Arsya. Aku mencoba berpikir, mengingat kejadian di masa lampau. Namun tidak ada satupun dari ingatan tersebut yang menjurus ke arah mistik ataupun hal lain. Lalu kugelengkan kepala pelan-pelan. Baiklah, saya akan bantu dari sini dengan doa ya. Mbak juga harus banyak berdoa. Ingat, jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata, ucap Nyai Aminah lembut. Saya tinggal dulu. Gak apa-apa kan? Tanya Nyai Aminah. Beliau berdiri hendak berpamitan. Sebaiknya saya juga undur diri. Mungkin lain kali saya akan datang ke sini lagi, ucapku. Nanti saya akan meminta keponakan untuk menemui Mbak. Gak keberatan kan? Tanya Nyai Aminah. Tentu saja tidak. Justru saya sangat berterima kasih karena sudah menolong saya. Kalau ada apa-apa, Mbak bisa telepon Arsya. Lanjut Nyai Aminah. Menelponnya? Tanyaku sambil membulatkan mata. Iya, atau langsung keponakan saya. Namanya Azizah. Nah, ini nomor teleponnya. Nyai Aminah mengulurkan ponsel dan kulihat di layar nama beserta nomor telepon seseorang bernama Azizah terpampang. Buru-buru ku catat nomor tersebut. Setelah selesai, ku masukkan ponsel ke dalam tas. Tunggu Mbak, nomor Arsya belum ditulis, ujar Nyai Aminah. Yang kembali mengulurkan ponselnya. Aku melirik ke arah Arsya. Kulihat dia hanya tersenyum tipis melihat apa yang dilakukan oleh ibunya. Singkat cerita, Bun, malam ini boleh tidur di kamar Bunda. Lala datang sambil membawa boneka beruangnya. Kenapa? Takut tidur sendirian? Tanyaku sambil memeluk Lala. Namun dia tidak merespon pertanyaanku. Baiklah, Bunda temani sampai tidur ya. Aku menuntun Lala kembali ke kamarnya. Bocah berusia belasan tahun itu menurut tanpa protes. Sekitar 10 menit, Lala sudah tertidur. Dengkuran halus terdengar. Sepertinya dia sangat lelah. Hingga mendengkur. Orang bilang, tidur mendengkur karena terlalu lelah. Kutinggalkan Lala tidur sendiri di kamarnya. Dan aku kembali ke kamarku. Baru saja kurebahkan tubuhku di atas kasur. Mataku sudah begitu berat. Tidak seperti biasanya yang sulit tidur. Samar-samar, aku melihat sekelebat bayangan. Entah itu mimpi atau pengaruh mata yang sudah mengantuk. Namun saat hendak membuka mata, aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cekikan di leher. Namun gagal. Napasku tersengal. Bahkan kini untuk sekedar menggerakkan tubuh pun sangat sulit. Keringat mulai membanjiri tubuh. Akan tetapi, aku tidak akan berhenti ataupun menyerah dengan apa yang terjadi padaku. Di saat aku benar-benar sudah kehabisan napas, sayup-sayupku dengar Lala memanggilku. Lebih tepatnya, dia menangis karena ketakutan. Sekuat tenaga, aku kembali mencoba melepaskan cekikan di leher. Teriakan Lala seolah memberiku tenaga untuk mengalahkan sesuatu yang saat ini menerorku. Berani kamu menyakiti anakku, ku habisi kalian.
Itulah kalimat yang keluar dari mulutku. Kemarahan seorang ibu kulampiaskan dengan makian, karena hanya itu yang kuingat. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.